Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Bagi Anda yang pagi ini menyimak perdebatan di Mahkamah Konstitusi, saya kira pagi ini salah satu momen yang terbaik ya kalau kita berkaitan dengan isu yang selalu dibicarakan oleh Bung Rocky. Sebenarnya bukan aja isu tuh, value yang selalu dibicarakan oleh Bung Rocky tentang etika dan moral. Itu Bung Rocky. Jadi perdebatannya sekarang masuk di wilayah itu karena ada beberapa saksi ahli yang dihadirkan oleh tim paslon gua ini jadi hari ini kan terkait ya Bung Rocky itu ada orang disebut nama-nama seperti Kodari yang dipersoalkan karena dia bagaimanapun dia itu kan pendukung 3 periode kemudian satu putaran ada Margarito Kamis dan juga Hasnan Hasbi yang selama ini selalu meskipun tidak masuk dalam tim ses tapi dia kan selalu mewakili 02 dalam debat-debat di televisi. Terus ada juga Edi Hiarij yang walaupun dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menang pra peradilan, tapi kata Bambang Wijayanto dia mendengar bahwa dia akan tetap lagi jadi tersangka oleh KPK. Nah ini soal moral nih Bung Rocky, bukan soal salah benar gitu. Begitu juga soal putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran begitu dan juga soal PKPU yang belum diubah oleh KPK oleh KPU yang dan menerima pendaftaran Gibran dan itu kan dihukum ketua KPU-nya dikenakan sanksi keras dan terakhir juga oleh DKPP begitu. Nah, ini menarik. Mari kita diskusikan soal ini, Bung Rocky. Oke, ini jadi agak panjang nih saya mau terangkan itu ya. Nah, enggak penting itu memang harus. Kita mulai dengan istilah suara itu. Apa itu suara? Di dalam ballot, di kotak suara, suara itu adalah surat suara. Itu adalah suara fisik. Tetapi di dalam demokrasi, suara itu adalah percakapan antar warga negara untuk kualitas demokrasi. Itu bedanya tuh. Jadi suara yang dikuantifikasi itu memang adanya di kotak-kotak suara. Tetapi masalah kita, konstitusi kita menunjukkan dengan jelas bahwa pemilih itu harus jujur, adil, langsung, bebas rahasia tuh. Ya. Istilah jujur itu bukan istilah suara di dalam kotak suara, tapi suara rakyat yang jernih sebelum dia diintervensi, sebelum dia dimanipulasi, sebelum dia disimpangkan, didistorsi kan. Jadi memang konstitusi kita memakai prinsip jujur adil itu secara kualitatif, bukan jumlah suara di kotak suara. Itu Ya. masalahnya tuh. Ya. Jadi ini adalah pertanggungjawaban moral kita atau hakim konstitusi untuk membaca konstitusi sebagai imperatif moral tuh. Jadi dasarnya itu, kalau sekedar menghitung-hitung jumlah suara, itu kalkulator aja bisa hitung di situ kan. Hmm. Tetapi problem kita selalu ada, apakah suara yang disebut vote itu sama dengan sound, yaitu bunyi-bunyian yang dalam bentuk fisiknya adalah yang ditusuk itu. Kan waktu ditusuk dia bunyi, zut. Nah itu suara-suara di dalam kotak suara. Tetapi kotak suara itu sendiri disebutkan oleh konstitusi bahwa kotak suara itu harus menghasilkan suara yang jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia. Nah, kualifikasi jujur itu bukan kualifikasi kuantitatif. Adil itu apalagi dia tidak kuantitatif itu. Kalau adil itu sekedar jumlah siapa siapa, siapa besar siapa kecil itu bukan adil. Itu namanya utility itu beda itu. Nah sekali lagi semua kualitas yang diajukan di dalam konstitusi kita untuk memberi nilai pada pemilu itu dasarnya adalah moral. Saya ulang lagi tadi ya, jujur, adil, langsung, bebas, rahasia, itu semua kualifikasi moral, bukan kualifikasi teknis itu. Jadi sebetulnya dari awal memang fungsi Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa hal yang TSM. TSM itu dasarnya adalah kecurangan yang basisnya adalah pelanggaran terhadap jujur, bebas, dan adil itu. TSM itu bukan sekedar apa yang diputuskan di Bawaslu itu bahwa ini melanggar, itu soal teknis itu. Jadi sekali lagi betul kalau kita masuk mulai melihat bahwa isu moral itu memang adalah wilayah yang paling substantif yang harusnya dibicarakan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Nah, karena dia menyangkut soal moral, yang tadi basisnya adalah tafsir konstitusi bahwa pemilu jujur adil itu adalah kualitasnya yang harus jujur dan adil, bukan jumlahnya, maka mereka yang akan menjadi saksi di situ juga harus dengan kapasitas yang sama itu. Jadi kalau orang hanya dengan kapasitas hasil hasil survei itu bukan itu yang dimaksud sebagai upaya untuk membuka kejujuran dan keadilan di Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau saksi-saksinya itu datang dari peristiwa-peristiwa hukum sebelumnya yang kita tahu
eh, justru harus disingkirkan sebagai saksi karena perbuatan awalnya walaupun itu dibantah oleh sistem hukum, tapi seorang pejabat yang terseret dalam satu kasus yang isinya adalah fraud itu dari awal tidak boleh jadi saksi itu yang kalau kita pakai sistem juri di Amerika itu pasti akan udah disensor lebih awal, itu nggak mungkin lu di situ walaupun lu misalnya belum disebut sebagai terdakwa tetapi lu ada di dalam ranah pembidikan hukum tuh. Nah, saudara wakil menteri siapa Aris itu siapa namanya? Edi Eh, Herit, mantan menteri, mantan wakil menteri karena dia sudah ya, mundur. Dia sudah mundur gitu. mantan itu ada di dalam sorotan hukum walaupun tidak dinyatakan sebagai tersangka tetapi dia udah bias dari awal itu. Demikian juga mereka yang secara dengan indikasi yang kuat menginginkan Jokowi 3 periode, menginginkan satu putaran, semua itu sudah bias sebetulnya tuh. Jadi sensor pertama adalah mereka tidak boleh dihadirkan di situ karena problem mereka adalah problem pembelaan teknis bukan pembelaan etis terhadap kualitas pemilu. Iya, iya, iya. Ini saya kira kita memasuki ujian juga ya bagi Mahkamah Konstitusinya para hakim. Memang Ketua Majelis Hakim Pak Soehartojo menyatakan bahwa oke, catatan keberatan diterima, tetapi nanti serahkan penilaiannya kepada Majelis Hakim. Itu mungkin memang dalam sistem hukum kita seperti itu ya. Saya tidak tahu. Saya tidak membayangkan seperti yang Anda katakan, seperti di Amerika katakanlah gitu. Kemudian hakim memerintahkan Anda tidak berhak untuk duduk di situ. Silakan dikeluarkan atau ganti dengan saksi lain. Saya tidak membayangkan semacam itu, Bung Rocky. Ya karena record di Amerika itu kan saling kenal tuh, komunitas tahu bahwa dia mau jadi saksi tuh, oh dia orang baik, dia mengerti karena itu dia orang awam yang tidak punya cacat, itu masalahnya tuh kan. Ya, Jadi harusnya orang awam betul-betul tuh supaya dia imparsial di dalam kedudukan dia sebagai saksi maupun mewakili pikiran masyarakat itu. Jadi sebetulnya Mahkamah Konstitusi paham bahwa sekarang ada sorotan publik di Indonesia maupun di global yang mencoba melihat bahwa ada ciri baru dalam mulai melihat bahwa mereka itu hanya bertanggung jawab pada konstitusi, bukan bertanggung jawab pada KPU, bukan bertanggung jawab pada Bawaslu. Jadi dasar pertama dari penilaian hakim konstitusi adalah apakah ada nepotisme. Nah, itu sebetulnya yang lebih fundamental. Karena nepotisme itu sudah dilarang dalam konstitusi. Nah, nepotisme itu tidak bisa dibuktikan secara kuantitatif. Karena nepotisme itu ada turunan dari kekuasaan. Mungkin misalnya memanggil Jokowi tiba-tiba. Untuk memanggil Jokowi aja perlu proses yang panjang gitu kan. Jadi hakim tahu, hakim konstitusi mulai mengerti sekarang bahwa sumber pertama dari kecurangan pemilu adalah penggunaan kekuasaan yang dilarang sebetulnya karena bertentangan dengan prinsip jurdil tuh. Kalau penggunaan kekuasaan itu datang dari orang pinggiran, ya itu artinya upaya untuk mengintervensi proses pemilu. Tetapi kalau penggunaan kekuasaan itu datang dari orang yang paling berkuasa, Jokowi, itu artinya dari awal Jokowi sudah melanggar prinsip pertama, dia membatalkan prinsip jurdil. Nah, Jokowi justru bisa dimaksudkan karena dia membatalkan prinsip konstitusi kan. Nah, itu intinya kenapa orang-orang yang berupaya untuk membela Jokowi ya tidak boleh membela Jokowi di dalam sistem apa tadi prinsip-prinsip jurdil dan adil dilanggar oleh misalnya Kodari itu. Karena Kodari menganggap ya nggak ada soal dong kalau satu putaran iya, tetapi itu tidak jurdil karena akan dipaksakan sebagai pintu masuk untuk membenarkan bahwa nanti di ujungnya kalau dia menang kan satu putaran sudah dibayangkan kan. Jadi sekarang kita masuk sebetulnya pada satu etapa baru, itu hakim Mahkamah Konstitusi mulai melihat aspek kualitatif dari pemilu. Karena memang jujur adil itu ya kualitatif, bukan kuantitatif kan. Dan itu yang mungkin kita bisa bandingkan, mengingatkan pada hakim Mahkamah Konstitusi bahwa kalau dipakai prinsip kuantitatif itu Pak Harto itu jujur adilnya itu ada di situ. Tetapi kita tahu Golkar itu dulu dikendalikan oleh presiden bersama-sama dengan militer untuk memenangkan pemilu 30 kali ya, sorry selama tujuh kali, tujuh kali, 8 kali tujuh ya kali. 7 kali berturut-turut kan. Jadi kelihatannya Mahkamah Konstitusi mulai belajar karena mengerti bahwa mereka itu sebetulnya betul-betul the guardian of the value of constitution, bukan sekedar the guardian of the black letter of the constitution. Kalau huruf hitam konstitusi itu dibaca secara kuantitatif, maka nggak perlu ada ahli-ahli semacam Romo Magnis segala macam Ya, atau ahli hukum tata negara. Cukup pakai kalkulator aja kan. Nah itu saya kira yang mulai bagus sekali bahwa hakim-hakim ini
mulai belajar dan mengetahui bahwa fungsi mereka adalah menjaga konstitusi, bukan sekedar menjaga hasil pemilu tuh. Ya, Nah, kalau hasil pemilu dimenangkan misalnya, lalu ada catatan di kemudian hari, orang akan bertanya, masa segampang itu memutuskan bahwa tidak ada kecurangan? Dari awal kita tahu ada kecurangan. Kenapa? Karena rasio rasio SND kita, kalau kita pakai bahasa bahasa filsafat hukum, rasio SND kita mengatakan bahwa memang matahari itu yang menyinari bulan sehingga bulan terlihat bercahaya itu. Nah, kalau cuma sampai di bulan, nggak sampai ke matahari, orang anggap bulan itu adalah pemberi cahaya. Bukan, bulan itu nggak ada cahayanya. Bulan menerima cahaya dari matahari. Demikian juga keadilan kualitatif memberi cahaya pada keadilan kuantitatif. Jadi mesti dibaca dengan cara itu. Dan memang ini memerlukan pendalaman yang nggak mungkin dipahami oleh orang yang segera belajar hukum positif, bahkan Yusril yang sedikit banyak mengerti filosofi itu akhirnya mulai ragu sebetulnya tuh. Ya kalau orang semacam Hotman memang dia nggak mungkin mampu untuk mencerna bahwa kausa essendi itu mendahului kausa cognoscendi itu. Ya. Mudah-mudahan dia baca Google tuh. ya, ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal materi yang sekarang coba dipertahankan oleh tim Paslon 2 ya, tim hukumnya Paslon 2 soal bahwa Gibran itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, konstitusional artinya itu dia maju sebagai calon wakil presiden begitu dan kemudian ketika dia didaftarkan di KPU dan KPU tanpa mengubah PKPU-nya itu loh yang mengatur bahwa itu usia 40 tahun itu kan kemudian dilaporkan ke DKPP dan itu merupakan pelanggaran. Tetapi sekarang menurut mereka kan selalu mereka berpihak. Ini kan putusan Mahkamah Konstitusi dan karena sifatnya Mahkamah Konstitusi itu self executing, jadi ya memang harus dieksekusi itu. Jadi ya nggak bertentangan apa yang dilakukan oleh KPU itu dengan tanpa mengubahnya itu sendiri. Nah, ini kan jatuh menarik. Tapi kemudian tentu saja tim 01 dan 03 mempersoalkan, tetapi kan keputusan itu sudah dinilai oleh MK sebagai pelanggaran etika berat dan kemudian dicopot ke Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kita memahami perdebatan soal ini? Ya itu sebetulnya ujungnya kan ada nama Gibran. Lalu orang bertanya, Gibran who? Hmm. Gibran yang mana kan? Hmm. Gibran itu tubuh kuantitatif yang diajukan sebagai hak warga negara semua orang. Tetapi Gibran yang ini punya distinctive karakter. Nah, itu kira-kira pembedanya sui generis di dalam dirinya Gibran itu adalah anak Presiden Jokowi. Bukan anak tukang bakso, bukan anak penarik becak kan. Walaupun dinyatakan kan semua warga iya, tetapi sui generis di dalam dirinya. Gibran itu melekat di dalam dirinya adalah perintah bapaknya itu. Dan nggak mungkin bapaknya mengajukan anaknya itu tanpa upaya untuk meloloskan atau membela apalagi kan. Jadi di situ awalnya sebetulnya tuh. Jadi kalau dikatakan ya, tapi kan udah diputuskan, dicatatkan. Iya, tetapi yang dicatatkan bukan Gibran sebagai orang awam, tapi Gibran sebagai anak presiden. Nah di situ nepotisme udah mulai tuh. Di situ etika presiden udah bisa dipertanyakan, bukan lagi dipertanyakan, dituduh aja. Presiden memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya sendiri tuh. Orang bilang memang uangnya dari mana? Oh bukan, Gibran itu potensi untuk memperkaya dirinya karena diinvestasikan dalam politik. Kan tafsirnya mesti begitu kan. Nah semua tindakan yang memperkaya diri atau menguntungkan orang dengan memakai anggaran negara, yaitu PLT akhirnya dipakai untuk memuluskan Gibran itu artinya presiden memakai anggaran negara untuk memperkaya keluarganya tuh secara tidak langsung tuh karena dia tidak mau keluar uang sendiri kan jadi sebetulnya hal-hal semacam ini dengan mudah kita usut reasoningnya legal reasoningnya sampai pada ujung pangkalnya itu keputusan 90 tuh nah kelihatannya arahnya akan ke situ tuh nah 02 tentu panik karena itu mereka pindahkan terus pada soal kalkulasi aja apa namanya itu rekapitulasi ini bukan soal rekapitulasi mah itu urusan yang bisa dipanggil anak orang biasa untuk menghitung ulang tapi ini menghitung ulang keadilan kejujuran dalam prinsip pemilu jadi prinsip yang kita persoalkan jujur adil nggak presiden mengajukan seseorang melalui nepotisme itu semuanya udah di awal reformasi udah kita putuskan bahwa tidak boleh ada nepotisme bahkan ada ketetapan MPR tentang etika penyelenggaraan negara. Nah kalau itu dipakai dasar, tentu hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi mengerti bahwa diskursusnya udah pindah dari soal kalkulator pergi pada soal moral. Jadi sekali lagi bagus betul kita ikuti aja terus dan kita lihat bagaimana ketertinggalan argumen dari mereka yang tidak paham hubungan antara moral, law dan politik. Ya, yang saya agak terkejut kok kemudian
dengan percaya diri begitu ya, tim dari tim hukum paslon 02 itu kemudian masuk ke ranah moral gitu ya. Ini kan ini kan sebenarnya istilahnya kalau bahasa mudanya anak SD pun sudah tahu bahwa itu tidak bermoral keputusan yang diambil oleh MK, oleh Paman Gibran itu melalui MK 90 kan. Belum lagi kita ngomong teknisnya ya Bung Rocky. Satu, konflik of interest dia sendiri, yang kedua yang dipersoalkan oleh ahli hukum bahwa sesungguhnya keputusannya pada waktu itu mayoritas sebenarnya tidak sepakat karena yang ada konkuring, yang dua hakim yang konkuring dan empat yang disenting, sementara yang setuju cuma tiga, dan kemudian kenapa tiba-tiba diputuskan menjadi keputusan Mahkamah Agung, kan jadi dari situ aja udah kelihatan Bung Rocky. Ya, jadi semua hal yang pada akhirnya dibayangkan oleh 02 ini bahwa itu hanya pengadilan untuk membuktikan 13 juta suara bisa dibawa apa enggak Ya, tuh. ya, ya. Akhirnya berubah karena pengkondisian publik dan juga ada faktor internasional yang memberi semacam sinyal bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia. Bahwa Presiden Jokowi berbuat curang tuh. Dan itu yang kemudian masuk menjadi energi bagi 0103 untuk mempersoalkan dimensi moralnya ini nih kan itu dasarnya atau dimensi HAM-nya yang sudah dipersoalkan oleh Komisi HAM PBB sebetulnya. Jadi sekali lagi hakim-hakim ini kan akan malu kalau tidak memutuskan mengikuti paradigma universal dari prinsip jujur, adil dan tekanan bukan tekanan pikiran internasional kan. Mereka akan dianggap ini hakim-hakim ini delapan nggak mengerti ya bahwa hukum itu di belakang hukum ada prinsip konstitusionalitas yang dasarnya adalah pengujian apakah sesuatu konstitusional atau tidak berdasarkan prinsip moral yang ada di dalam undang-undang bukan undang-undang pemilunya di dalam konstitusi yang mengatur bagian tentang pemilu bahwa pemilu harus jujur adil segala macam itu nggak disebutkan di situ bahwa pemilu itu jujur kalau menang 90% menang 51% bukan jujur adil itu tetap adalah kualitas dari demokrasi itu jadi kita mesti lihat dalam konteks untuk menghasilkan demokrasi yang berkualitas bukan sekedar pemilu yang berkualitas pemilu itu kan peralatan untuk menunjukkan bahwa sistem demokrasi kita memang berkualitas jadi kalau hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ini mampu membaca berlapis-lapis, mereka akan tiba pada kesimpulan bahwa pemilu hari ini tidak berkualitas. Karena apa? Karena prinsip dari awal itu presiden sudah ikut di dalam kompetisi. Nggak boleh presiden ikut dalam kompetisi itu. Dalil itu yang harusnya dijadikan alasan untuk mengatakan berarti dari awal presiden telah secara terstruktur, sistematif, dan pada akhirnya terlihat masif menggunakan kekuasaan dia. Itu aja. Dalil itu udah sangat cukup untuk bahkan mengimpeach presiden karena dia tidak dia mempermainkan konstitusi itu. Ya, ya, ya. Saya kira ini ya, dialektika soal etika dan moral ini bagus sekali ya dibuka di Ya, Mahkamah Konstitusi lepas dari keputusan apapun. Ini yang saya perhatikan yang Bung Rocky kalau lihat opini di media sosial begitu ya. Katakanlah ternyata kemudian Mahkamah Konstitusi memenangkan paslon 02 terutama Gibran gitu kan. Ini kan perdebatan ini muncul karena tuntutan dari paslon 01 dan 03 itu maksimal itu paslon 02 diskualifikasi, tapi minimal ya Gibran saja yang didiskualifikasi. Jadi kalau toh nanti akhirnya tuh Gibran itu lolos dan kemudian dilantik menjadi wakil presiden, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang sama sekali tidak punya basis legitimasi karena tidak bermoral. Gitu. Putusan yang dia menjadi wakil presiden karena putusan yang tidak bermoral tadi. contohnya secara teoritis kita bisa lihat nggak apa-apa dilantik juga. Tetapi Aha. ada keputusan bahwa ini pemilu buruk. Jadi nanti setelah dilantik ya udah diimpeach saja kan. Setelah diimpeach ya Prabowo bisa angkat angkat balik. Kan ada aturannya kan. Kalau seseorang itu melanggar ya kan tidak kadaluarsa keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi mungkin nggak bisa mengeksekusi itu karena itu wilayah Politis. politik. Hmm. Tetapi hukum yang dihasilkan dari Mahkamah Konstitusi akan mengingatkan publik bahwa calon presiden hari ini ketika dia jadi presiden bermasalah, maka Prabowo akan kita minta untuk memilihkan kan gimana itu aturannya itu. Jadi kalau Pilih calon lain. Kalau kalau yang dibatalkan itu dia harus mencari pilih calon lain. Tapi kalau dilantik, saya kira dia nggak punya kewenangan memecat. Saya kira hanya satu, ya, nggak diberi tugas apapun, gitu. Dinonaktifkan lah, begitu ya, kira-kira. akan digugat misalnya bahwa ternyata calon si wakil presiden itu tidak bisa menjalankan kewajiban dia karena kecacat moral dari awal yang baru ketahuan setelah dia mulai memerintah bisa diambil Dicari-cari secara lah ya.
bisa didalilkan sebetulnya. Jadi kelihatannya tetap masalahnya ada pada Gibran dan publik memang menyorot Gibran. Kan yang dituntut sebetulnya adalah legalitas Gibran bukan legalitas Prabowo. Jadi orang mulai paham bahwa yang dituntut adalah membatalkan proses politik yang disponsori oleh Presiden Jokowi. Proses politik itu tidak mungkin bermasalah sekarang kalau yang diajukan adalah seorang Gibran yang nama depannya bukan Widodo, kan itu masalahnya kan. Jadi tetap orang mesti lihat ya, kalau Gibran yang lain nggak ada soal, tapi ini soalnya Gibran yang adalah anaknya Pak Jokowi. Jadi Iya. kita nggak ada problem personal dengan Gibran, tetapi prosedur itu yang kita mau persoalkan, dan prosedur itu cacat etik, cacat moral dari awal, dan sudah dinyatakan memang itu cacat etik kan. Jadi berlakulah prinsip bahwa seseorang yang cacat etik itu sampai ke ujung manapun dia dihasilkan oleh cacat etik, dan itu yang dipastikan oleh keputusan di KPP kan. Ya, ya. Ini kalau memakai analoginya dulu ya, beberapa tahanan di kamp Auschwitz itu mereka udah punya stempel gitu ya, di kelihatan ya, cacat moral Ya, gitu. ya, jadi jadi itu yang kita sebut sebagai prinsip bahwa seseorang sebagai subjek politik itu yang diminta untuk mengatur bonum komune, kesejahteraan rakyat, dia nggak boleh ada cacat moral tuh. Jadi Hmm. walaupun misalnya DKP bilang, Mahkamah Konstitusi bilang iya keputusannya adalah win-win solution segala, iya, tetapi itu akan jadi racun di dalam cara kita berrelasi sebagai warga negara kan. Itu akan membuat orang sakit perut setiap kali nengok ke atas di depan ruang seminar, mata kanan kita tuh nggak mau lihat wajahnya, fotonya Gibran kan. Itu juga masalah yang betul-betul memuakkan, atau orang Prancis bilang lebih tinggi dari memuak, itu muak secara psikologis, nausea namanya tuh. Jadi Ya, kita ya, ya. kita mual secara psikologis kan. Itu mengganggu keakraban kita tuh, dan juga mengganggu psikologi Gibran. Gibran akan terus hadir di dalam keadaan yang penuh kecemasan, harus bawa obat penenang setiap hari kan. Itu juga merusak dirinya sendiri kan. Ya, ya. Tapi saya membayangkan seperti yang Anda bayangkan, ada orang masuk ke ruangan dan tiba-tiba ada sakit perut massal, begitu kan, itu jadi aneh juga. Atau setiap kali ada acara-acara, bahkan acara umum dan sebagainya, orang begitu lihat ada fotonya langsung balik kanan, itu kan bisa merugikan panitia penyelenggara itu, Bung Rocky. Ya, itu pasti akan terjadi itu, atau sakit leher kanan karena nggak mau lihat ke kiri terus, itu foto-foto Prabowo yang dilihat ya. Jadi sekali lagi kita mau terangkan itu, walaupun sedikit kita mengolok-olok, tapi ini konsekuensinya panjang, konsekuensi konsekuensi etis itu selalu panjang tuh. Orang yang terganggu secara etis itu bahkan sampai akhir hayatnya dia akan terganggu terus itu, karena ada hal yang tidak well sedikit, tidak terduduk dengan baik sistem moral kita tuh. Apalagi sebagai bangsa, ini akan menghadirkan kecemasan umum tuh. Ini gimana nasib kita nanti? Bagaimana kita diolok-olok di depan publik internasional? Kalau Gibran keluar negeri, dia pertama kali akan diolok-olok anak-anak muda yang ada di luar negeri itu, orang Indonesia tuh, yang padahal sebenarnya Gibran adalah figur dari seseorang yang masih muda kan. Semua hal itu akan dibebankan pada Gibran. Apalagi kalau Pak Jokowi sudah tidak berkuasa, maka Gibran jadi olok-olok kan. Jadi kita mau hindari sebetulnya konsekuensi-konsekuensi kultural dan psikologi dari kejahatan pemilu hari ini. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Ya, oke. Ya, Yes, jangan lupa tetap nolkan masalah politik elektoral. yes, oke, thank you.